Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Kafisa Yoga. Di sini saya akan membacakan hasil dari PPT UAS MSDM saya yang terkait dengan UU Cipta Kerja. Namun sebelumnya perlu diketahui apa itu UU Cipta Kerja atau Cipta Kerja. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selanjutnya, tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja ini adalah bahwa dengan Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Ada pula perlindungan pekerjaan. Meskipun ada beberapa perubahan yang ditunjukkan untuk mempermudah perusahaan, UU Cipta Kerja juga berusaha untuk melindungi hak pekerja. Undang-undang ini mengatur beberapa hal terkait dengan hubungan kerja, seperti upah minimum, cuti, dan perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya adalah sebelum kita bahas satu persatu, di sini saya akan membacakan apa yang nanti akan dibahas, yaitu mengenai 1. Pengupahan, 2. Kontrak kerja, 3. Hak cuti dan libur, 4. Pesangon, 5. Jaminan kehilangan kerja, dan 6. Pemutusan hubungan kerja. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengupahan dalam UU Cipta Kerja. Menurut pasal 185 UU Cipta Kerja, pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Pasal 88C berbunyi 1. Ayat 1, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Ayat 2, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Ayat 3, penetapan upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam hal hasil penghitungan upah minimum kabupaten atau kota lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Ayat 4, upah minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Ayat 5, kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Ayat 6, dalam hal kabupaten atau kota belum memiliki upah minimum dan akan menetapkan upah minimum. Penetapan upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya ada pasal 88E ayat 1 yang berbunyi upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. 21. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ada pula pasal 88F yang berbunyi dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Selanjutnya adalah yang kita bahas, yaitu kontrak kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagaimana berikut. A.
Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. B. Pekerjaan yang diperkirakan selesainya dalam waktu yang tidak terlalu lama. C. Pekerjaan yang bersifat musiman. D. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Atau E. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Selanjutnya ada pasal 79 yang mencakup hak libur dan cuti. Ayat 1 berbunyi pengusaha wajib memberi A. Waktu istirahat dan B. Cuti. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi A. Istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. B. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam waktu 1 minggu. Ayat E. Ayat 3. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Selanjutnya ayat 4. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ayat 5. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan pemerintahan. Selanjutnya ialah pesangon. Ada di pasal 156 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harusnya diterima. Ayat 2 berbunyi uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah. B. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah. C. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah. D. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah. E. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah. F. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah. G. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun 7 bulan upah. H. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah. I. Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan upah. Selanjutnya ialah jaminan kehilangan kerja. Ada di pasal 46A ayat 1 yang berbunyi, pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ayat 2 berbunyi jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. Ayat 3 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam peraturan pemerintah.
Selanjutnya ada pasal 46E ayat 1 yang berbunyi sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari A. Modal awal pemerintah, B. Rekomposisi luran program jaminan sosial, dan C. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Ayat 2 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja. Pasal 156 ayat 1 berbunyi dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Selanjutnya ada aturan yang merugikan bagi pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja 2023 memasukkan beberapa pasal yang merugikan bagi pekerja. Di antaranya pasal-pasal tersebut meliputi Pasal 5A ayat 2 menyatakan bahwa pekerja dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa persetujuan pekerjanya. Pasal 9 ayat 3 berbunyi yang memberikan kepada pengusaha persetujuan untuk mengurangi jam kerja pekerja tanpa memberikan pengurangan upah. Pasal 21 ayat 5 berbunyi memungkinkan perusahaan untuk memberlakukan pekerja harian sebagai pekerja paruh waktu tanpa memberikan jaminan setidaknya upah minimal. Pasal 22 ayat 6 yang berbunyi yang memberi kepada perusahaan hak untuk memutakhirkan kontrak kerja dengan membebaskan pekerja dari hak-haknya. Pasal 29 berbunyi membedakan hak buruh sehingga pekerja tidak bisa memilih aturan yang lebih menguntungkan. Sekian presentasi PPT saya UASM SDM mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Lutfi Kafisa Yoga. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.